One Minute to Better Life. Meningkatkan iman kita dapat terjadi dengan kita harus lewati ujian dan cobaan secara nyata, atau hanya cukup dalam jiwa kita saja, sampai dalam hati berkata ya dan amin. Oke? Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakannya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Karena satu hal ku percaya, aku tahu segenap hatiku. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman. Tombol iman kita bekerja, tombol iman kita bekerja
maka ujian dan cobaan Tuhan akan terhenti seketika. Jadi maksudnya gini teman-teman, ujian cobaan ini kan dihadirkan, dibiarkan atau sengaja didatangkan Tuhan bagi kita kan dengan tujuan agar bagaimana kita tahan uji, di mana tahan uji itu menimbulkan ketekunan itu menimbulkan pengharapan itu berarti hidup coba berubah dengan cara mengandalkan Tuhan 100% itu. Jadi intinya meningkatkan iman bagi Tuhan itu seperti itu teman-teman. Nah cuman untuk bisa meningkatkan iman ini biasanya bisa melalui kejadian permasalahan yang nyata teman-teman, atau hanya cukup di dalam iman kita saja. Apabila hati kita katakan yes, ya dan amin, apabila di dalam roh kita katakan ya dan amin, biasanya teman-teman secara secara irasional, secara supranatural, masalah yang kita hadapin ini sudah tergenapi teman-teman, tergenapi ya dan amin tadi gitu. Nah waktu ya dan amin ini adalah tombol iman kita bekerja teman-teman. Jadi pola kerja Tuhan itu bisa dua cara teman-teman. Satu cara bagaimana kita menghadapi masalah ini benar-benar harus dengan kenyataan. Kalau kita hilang berarti benar-benar mengalami kehilangan gitu. Tapi bisa juga cuma sekedar di dalam jiwa kita saja. Jiwa kita ini yang bisa dibuat tidak secara nyata gitu ya, seolah-olah ya dan amin kita hilangkan, apa kita rela kita legowo kehilangan itu, dan secara rohani ya itu sudah terjadi teman-teman. Berarti yang tadi saya maksudkan itu adalah tombol iman itu seperti itu gitu. Jadi tanpa harus mengalami kejadian bisa saja iman kita meningkat gitu. Kita dianggap oleh Tuhan bahwa ya sudah lulus, kita udah melewati ujian cobaan itu. Jadi saya ingatkan kembali yang saya rasakan dalam hidup saya itu, percobaan ujian cobaan ini untuk meningkatkan iman kita itu bisa dalam bentuk dua teman-teman, yang harus memang kita secara nyata mengalami, atau bisa juga secara jiwa kita sudah mengalami itu gitu. Meskipun secara kenyataannya tidak gitu. Jadi kita tidak kehilangan gitu, tapi sudah secara alam roh sudah kehilangan gitu. Nah ini nanti saya coba jelaskan teman-teman di sharing yang lebih detail. Nah ini coba saya dapat impresi ini teman-teman waktu tahun masih lama sekali loh, udah 2013 atau tahun berapa tuh. Nah ini coba kita lihat di kitab Matius teman-teman. Kitab Matius ayat pasal 14 ayat 29. Coba kita lihat teman-teman. Kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasal 14 ayatnya 29, satu aja teman-teman. Ini saya jadikan judul juga. Jadi di sini datanglah, maka Petrus turun dari perahu yang berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi intinya saya mendapatkan impresi ini dari kitab Matius pasal 14, satu perikop teman-teman. Satu perikopnya itu judulnya itu Yesus berjalan di atas air. Nah ini terkait bukan seperti yang sudah saya pernah sharingkan, tapi ini bicara firman yang berjalan di atas keirasionalan gitu. Jadi firman berjalan di atas keirasionalan. Nah ini tadi saya katakan, tombol iman itu bisa tertekan karena kita benar-benar secara nyata melewati ujian cobaan. Itu kan nyata, bukan irasional. Tapi bisa juga tombol iman kita itu tertekan karena sebenarnya secara kenyataannya tidak terjadi teman-teman, tapi di dalam alam roh kita, di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, seolah apa yang Tuhan uji cobakan kepada kita itu sudah kita yes kan gitu, kita udahkan iya kan, kita aminkan gitu. Nah itu irasional teman-teman. Kenyataannya barang kita misalnya, anggaplah Tuhan pengen kita kehilangan sesuatu gitu. Ya dalam kenyataannya belum hilang, tapi dalam hati kita, di dalam iman kita, di dalam roh kita sudah mengatakan itu oke, kita rela itu hilang. Nah itu saja sudah bisa dianggap terjadi teman-teman. Nah ini yang saya katakan bahwa ini kejadian ini ya irasional bagi orang dunia. Masa sih orang kenyataannya belum hilang kok jadi seolah sudah hilang gitu. Nah ini yang saya alami beberapa kali, ya banyak teman-teman kejadian seperti ini. Nah ini nggak jauh-jauh seperti waktu Yesus katakan gitu, datanglah kepada Petrus tuh, datanglah gitu, turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya itu juga hal yang irasional teman-teman. Bagaimana manusia dengan bobot badan sebegini kok bisa jalan di atas air gitu. Bobot badan kita kan lebih berat daripada bobot air gitu, sehingga waktu siapapun juga jalan di atas air ya pasti tenggelam gitu. Tapi ya
ya ini dalam hal ini Petrus melakukan gitu, benar-benar nyata melakukan jalan di atas air gitu, benar-benar melakukan benar. Tapi begitu imannya Petrus goyah, langsung Yesus Petrus tenggelam benar. Petrus tenggelam gitu dalam air. Nah, yang saya sebut kejadian yang irasional lagi, ya waktu Petrus tenggelam, Yesus pegang tangan Petrus, langsung nyampe di darat gitu. Nah itu irasional, ya tadinya kejadiannya ada di tengah laut gitu ya, Petrus jalan dasar di tengah laut, ya waktu imannya Petrus kuat, dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu imannya Petrus lemah, ya tenggelam. Nah waktu tenggelam dipegang tangannya. Nah ini irasional lagi, kok tahu-tahu udah nyampe di pinggir pantai gitu. Nah ini berarti kan ini satu bukti bahwa pola kerja Tuhan itu irasional memang teman-teman. Jadi yang namanya waktu gitu atau batasan ruang gitu, jarak gitu, tadinya di tengah laut tahu-tahu seketika bisa ada di darat, itu kan pola rohani itu kan tidak mengenal jarak teman-teman. Berarti ya tidak mengenal jarak gitu, ukuran, tidak mengenal besarnya barang, beratnya barang gitu, tidak mengenal waktu gitu. Jadi dalam sekejap aja udah nyampe ke situ. Nah itu yang bisa saya katakan bahwa apabila kita ada menghadapi ujian cobaan, bisa saja terjadi jadi dua hal tadi. Yang pertama, Petrus diumpamakannya nyata, dia turun dari perahu dan berjalan ke atas air, itu nyata teman-teman, memang Petrus turun. Tapi yang keduanya, waktu Petrus imannya goyang, dipegang oleh Yesus, langsung nyampe ke darat. Nah itu kan si Petrus nggak melakukan apa-apa gitu ya, hanya dipegang tangan Yesus langsung nyampe ke darat gitu. Nah ini yang maksud saya, jadi cara menaikkan iman itu untuk Tuhan, untuk firman bisa dari dua cara, benar-benar mengalami ujian cobaan secara nyata, tapi bisa juga mengalami ujian cobaan hanya di dalam alam roh saja, di dalam alam roh kita gitu. Berarti ya di pikiran, perasaan, dan kehendak kita terkait dengan ya iman kita di dalam roh kita itu gitu. Nah ini yang menyebabkan tombolnya tetap tertekan teman-teman. Meskipun dalam kenyataannya ujian coba itu tidak kita lewati gitu. Jadi Petrus itu tidak mengalami ujian cobaan sampai tenggelam teman-teman, karena keburu udah nyampe ke darat gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman bisa lebih tangkap gitu. Jadi kitab Matius pasal 14 ayat 29 ini teman-teman, ini terkait teman-teman dengan Yohanes, sama aja gitu. Jadi isinya dua-dua kitab ini bicara Yesus berjalan atas air gitu. Jadi Yohanes pasal 16:21 pun tetap sama, judul perikopnya itu Yesus berjalan di atas air. Coba teman-teman sekarang cari kitab Yohanes teman-teman, kitab Yohanes pasal 6 teman-teman, kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 16-21. Judul perikopnya sama teman-teman, Yesus berjalan di atas air, jadi saling ngait gitu. Jadi yang tadi saya bacakan ada di kitab Matius, nah sekarang yang saya bacakan di kitab Yohanes, tapi sama, judulnya sama, cuman makna kata-katanya yang beda gitu. Satu versi Matius, yang satu versi Yohanes gitu. Nah ini saya bacakan yang versi Yohanesnya teman-teman. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu ke perahu. Berarti bukan laut teman-teman, ini danau gitu. Di tengah danau, Petrus berjalan di atas air, bisa nyata gitu. Tapi begitu di tengah danau itu iman Petrus goyang, tenggelam, Yesus pegang dan langsung nyampe ke pinggir danau gitu. Jadi bukan laut teman-teman, danau gitu. Tapi di sana memang antara danau sama laut juga bedanya susah teman-teman. Karena kalau saya pernah ke Danau Toba juga sama saja, saya baru kaget loh. Saya orang Jawa nggak pernah ngeliat danau segede gitu. Yang disebut danau di sini apa sih gitu? Seperti waduk kan? Atau kalaupun ada danau yang asli di Jawa itu yang saya pernah datangin kan di Sarangan gitu. Ya danaunya cuma segitu gitu. Tapi begitu saya main ke Danau Toba gitu, nggak kira-kira itu ujungnya nggak kelihatan kok. Jadi apa bedanya gitu? Yang namanya danau sama laut sama-sama nggak kelihatan ujungnya gitu. Ya ini mungkin danau yang dimaksud dengan di dalam kitab suci itu ya danau yang besar gitu, yang seperti laut. Jadi sebutannya kadang-kadang danau, kadang-kadang laut gitu di kitab suci juga tuh. Dan menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap. Yesus belum datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora. Nah ini udah nyebutnya tadi danau, sekarang udah laut nih. Sedang laut bergelora karena angin kencang gitu. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya,
Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut gitu. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan ketika juga perahu itu sampai ke mereka tujui. Nah ini benar-benar perhatikan gitu ya. Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Ini kan cerita di tengah nih, ada di tengah danau, di tengah laut gitu. Yesus mau dinaikkan, dipegang, mau naikkan di atas perahu. Tapi tahu-tahu gitu, ya seketika itu juga loh. Firman katakan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi waktu Yesus datang, ya bukannya Yesus menunggu perahu itu nyampe ke tepian gitu, tapi tidak sebenarnya. Yesus datang udah langsung nyampe ke tepian gitu. Nah ini perbuatan yang irasional bagi kita gitu, tapi tidak irasional bagi ya kalau memang Tuhan mau seperti itu ya tidak irasional, bisa terjadi seperti itu. Tadi saya katakan ini tidak berjarak soal jauhnya, tidak berjarak soal waktunya itu, karena seketika juga langsung sampai. Nah ini kalau saya pernah dengar mentor rohani yang dari luar negeri katakan Yesus itu teleportasi atau apa gitu. Jadi maksudnya kalau yang manusia kan transportasi gitu. Jadi seperti transportasi harus mengalami kenyataan bertransportasi gitu. Tapi kalau istilah si mentor itu katakan itu teleportasi. Jadi maksudnya ya seperti telepon gitu. Ya jadi kita tidak perlu harus melangkah sampai sana, tapi suara kita udah nyampe sana gitu. Ya teleportasi itu maksudnya seperti itu. Jadi fisiknya kita ada di sini, begitu teleportasi kita langsung di sana gitu. Nah itu ya sama aja, tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu. Seperti itu teman-teman. Nah ini saya udah bacakan di 2 kitab teman-teman yang terkait, kitab Markus 14 ayat 29 dan kitab Yohanes 6 ayat 16-21 sama, perikrupnya judulnya sama, Yesus berjalan di atas air. Kalau saya universalkan berarti firman di atas apa, berjalan di atas air, karena Yesus adalah firman yang hidup gitu. Jadi firman yang berjalan di atas air. Dan kalau saya lebih universal lagi, firman yang ya berjalan di atas keirasionalan gitu. Nah ini yang saya mau jelaskan, bahwa ya dalam rohani itu, dalam alam roh itu cara kerjanya seperti itu teman-teman. Ini saya coba masuk ke dalam sharing saya gitu. Sebagai pengusaha, mengalami permasalahan usaha naik dan turun adalah hal yang wajar gitu. Sebagai pengusaha kan begitu. Dan namanya juga pengusaha gitu. Berarti harus setiap saat melakukan usaha, ya baik itu menciptakan usaha atau mengelola usaha atau mengalami proses gitu, mengalami proses usaha itu. Jadi namanya juga pengusaha, jadi harus tetap berjuang untuk berusaha gitu. Ada saat pengusaha mendapatkan peluang usaha dan ada saat pengusaha kehilangan usaha. Jadi kalau secara mental gitu kita tidak dipersiapkan, secara jiwa kita, pikiran, perasaan kita, kehendak kita tidak dipersiapkan sebagai pengusaha, kadang-kadang jadi depresi dan jadi down gitu. Ya karena yang namanya pengusaha itu resikonya 2 begitu, yang mendapatkan usaha baru atau kehilangan usaha lama gitu, bisa seperti itu. Dan ini akan terus terjadi sampai pengusaha meninggal usaha, meninggal karena meninggal gitu, karena meninggal dunia. Ini bisa terjadi begitu. Jadi apa ya, hal ini sudah firman peringatkan khususnya bagi pengusaha yang sukses dan kaya, sehingga hidup hanya terisi dengan aktivitas duniawinya saja tanpa kenal apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki. Nah ini pengusaha-pengusaha teman-teman saya, teman-teman majority, termasuk saya dulu teman-teman, ya seperti itu gitu. Jadi karena lahir dari dunia usaha, jadi pengusaha, akhirnya tuntutan hidup itu seolah ya bagaimana mencari target itu adalah mencari sukses duniawi gitu dalam hal usaha tadi. Nah berarti sampai kita nggak sadari sudah umur bertambah terus itu, sampai mungkin sudah orang-orang kalau pegawai negeri sipil sudah berhenti pensiun gitu. Kita pengusaha kan nggak sadar sebenarnya, sampai udah umur 55, sampai 60, 65 gitu, sampai meninggal dunia gitu. Ya orang tua saya ya begitu, sebagai pengusaha benar-benar sampai umur 80 tahun lebih, hampir 90 tahun, 88 ayah meninggal gitu. Ya sampai umur hampir 90 itu ya tetap sebagai pengusaha gitu. Nah, cuman 3 tahun sebelum meninggal, saya mungkin banyak sharing dengan ayah urusan firman Tuhan gitu, urusan Tuhan, urusan rohani gitu. Jadi ayah cuma menikmati Tuhan menuhan itu cuma 3 tahun aja tuh sebelum meninggal. 85 ke atas sampai 88 saya banyak bicara urusan Tuhan dengan ayah, karena kebetulan saya juga
sudah lebih mengenal. Tadinya kan tidak mengenal juga teman-teman. Saya mengenal kan udah terlambat teman-teman, udah umur 47 kan. Berarti kan udah telat banget gitu. Nah, cuman kan ya lumayan lah daripada dia diceritakan sama ayah bahwa alam roh itu seperti ini, yang Tuhan rancang kehendak itu seperti ini gitu. Nah, ini kembali lagi, mudah-mudahan teman-teman yang dengar sharing saya pagi ini, khususnya teman pengusaha atau karir, juga coba pikirkan, renungi apa yang saya katakan, apa yang saya alami gitu. Jadi terlalu bahaya apabila kita sudah sampai tanda sudah diberikan umur 55 tahun itu pensiun. Kalau tanda secara fisik kan sudah diberikan, misalnya rambutnya putih, giginya mulai pada tanggal gitu kan gitu, matanya udah mulai susah baca gitu kan ya, badannya kerasa lebih capek, ya itu kan tanda-tanda secara fisikis kan Tuhan udah beri gitu. Tapi kalau bicara tanda yang bicara peringatan secara umum, ya contohnya paling gampang masa pensiun tadi gitu, bahwa masa pensiun itu disepakati oleh semua pemerintah gitu, bahwa pensiun itu umur 55 tahun gitu. Jadi itu sebagai tanda buat kita. Nah, kita mesti koreksi diri, apakah umur 55 tahun kita sudah berubah gitu. Nah, kalau kita belum berubah, berarti ini ada yang salah teman-teman. Ya, ada pengenalan pengertian tentang Tuhan ini yang tidak kena gitu loh. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam, apa sih yang Tuhan inginkan? Ya Tuhan inginkan adalah bagaimana kita mencarikan keselamatan akhirat lebih dulu, adapun nanti urusan yang kesulitan duniawi adalah Tuhan tambahkan. Nah, kalau kita korek lagi gitu, apa sih keselamatan akhirat gitu? Keselamatan akhirat adalah bagaimana caranya kita hidup dengan berani kembali melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Nah, sekarang kalau kita balik lagi, kita berani nggak berani, ini udah satu kendala gitu. Ya, mau nggak mau aja udah jadi kendala, mau nggak mau udah jadi kendala, berani nggak berani akan jadi kendala lagi gitu. Nah, pertanyaannya kan, apakah kita sudah mengerti akan firman Tuhan gitu, apa yang Tuhan perintah dan peraturkan dalam firman-Nya? Kadang-kadang juga belum mengetahui. Waktunya habis sampai meninggal, ya cuma sibuk urusan usaha tanpa mengenal apa sih yang Tuhan mau gitu. Nah, ini kan kita nggak mau nih, apalagi teman-teman yang dalam hati kecil percaya Tuhan dan teman-teman yang sudah lahir dalam kondisi terima Tuhan gitu. Ini kan sayang sekali teman-teman kalau sampai tidak menyadari bahwa ada batas usia yang benar-benar menjadi alarm gitu. Ya, kita mesti benar-benar alert gitu, alert, urusan sadar gitu bahwa 55 ini terlalu riskan kalau kita tidak mulai mencari gitu, mulai mau mencari mengenal Tuhan lebih dalam. Karena urusan mengenal Tuhan ini tidak cukup teman-teman. Kita percaya Tuhan aja tidak cukup. Kita mengenal Tuhan aja tidak cukup. Kita harus merenungi sampai mengerti apa yang Tuhan maukan. Nah, kalau sudah sampai mengerti juga nggak cukup teman-teman. Karena Tuhan memang pengen kita melakukan gitu. Nah, untuk melakukan firman Tuhan kalau tanpa menghidupkan roh Tuhan nggak mampu juga teman-teman. Jadi untuk mampu mengerti, untuk mampu melakukan firman Tuhan itu butuh roh Tuhan gitu. Kita hidupkan roh Tuhan. Nah, waktu kita sudah melakukan firman Tuhan, kalau Tuhan bilang kalau kita mau sempurna, ya kita malah harus mengajarkan lagi teman-teman. Bagaimana mengajarkan ke sesama kita ya tentang kebenaran yang pernah kita alamin ini gitu. Nah, waktu mengajarkan ini saya sering katakan, karena kita ada di marketplace, di sekuler, ya kita cuma bisa bersaksi aja teman-teman. Gak bisa mengajar secara teori rohani seperti teologi yang orang-orang yang punya talenta soal teologi gitu, baik agama apapun juga gitu. Nah, kita kan bukan di posisi itu, jadi ya kita mesti belajar dari mereka juga kali, dari mentor rohani juga gitu. Kita harus mendengarkan sharing-sharing mereka, kita harus mendengar khotbah mereka. Nah, tinggal nanti itu di cross check dengan apa yang roh kita gitu, yang ada roh kita kan ada roh Tuhannya. Nah, kita cross check dengan situ gitu teman, supaya mana sih yang sharing yang atau khotbah yang didapat dari mentor rohani itu yang kena untuk kita, yang Tuhan memang sediakan untuk kita, yaitu namanya kan rema gitu. Bagaimana rema digerakkan Tuhan. Nah, ini jadi saya kembali lagi, saya ingatkan jangan sampai alarm umur 55 atau pertanda psikis itu sudah terjadi tapi kita tidak sadar. Takutnya nanti setelah umur 80 ya 70 80 tahun kita benar-benar belum mengerti akan apa yang Tuhan inginkan teman-teman. Salah satu keterlibatan Tuhan bagi orang yang dipilih, ini bagi orang yang dipilih teman-teman, ya untuk mengenal Tuhan ini ialah dengan Tuhan biarkan atau sengaja datangkan permasalahan dalam usahanya, sehingga orang pilihan tersebut mendapatkan
peluang untuk sadar dan berubah. Jadi kita kalau memaknai permasalahan dari kacamata rohani, dari kacamata Tuhan, kita malah harus berterima kasih loh, teman-teman. Harus bersyukur atas permasalahan itu. Karena kalau tanpa ada permasalahan, kita bablas gitu. Kita benar-benar tidak sadar bahwa kita ini hidup butuh Tuhan gitu. Jadi lupa sampai meninggalnya gitu. Nah, permasalahan ini yang bisa merubah kita orang gitu. Ya, bagaimana yang tadinya tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, jadi mengenal dan mengerti akan firman Tuhan karena permasalahan ini gitu. Jadi banyak orang yang memang tidak mengenal permasalahan, ya berujungnya begitu sampai meninggalnya ya cuma preparationnya ada di kesuksesan duniawi saja. Nah, apa sih bedanya kesuksesan duniawi dengan keselamatan akhirat? Tadi kan dikatakan kalau kesuksesan duniawi berarti bagaimana kita bertransformasi dari pribadi kita menjadi dunia gitu. Tapi kalau bicara keselamatan akhirat berarti kan kita bertransformasi menjadi apa? Ya, bertransformasi menjadi apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Jadi bedanya gitu, teman-teman. Nah, kalau orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, orang yang tidak dipilih sama Tuhan, dia akan terkungkung di dalam dunia ini. Nah, apa sih tanda-tanda kesuksesan duniawi di sini? Yang paling gampang gitu kan, ujungnya kan meninggal gitu. Sampai meninggal baru kita bisa nilai orang ini prestasinya apa gitu. Sebelum meninggal kita nggak bisa menilai, teman-teman. Ya hari ini masih sukses, tahu-tahu tahun depan bankrupt gitu. Bisa aja. Tapi parameternya terakhir kan waktu dia meninggal. Waktu dia meninggal, ujungnya apa? Paling nganter ke kuburannya, teman-teman. Itu tanda bahwa itu orang besar atau tidak besar. Itu cuma dari terakhir itu aja, teman-teman. Bagaimana diantar di kuburan dalam kondisi apa karangan bunganya banyak, apa yang ngelayatnya banyak, atau yang nganter sampai pemakaman banyak gitu. Ya apakah memang datangnya jenazahnya dibawa pakai helikopter atau gimana ya? Ya ukurannya itu. Nah, ada metode rohani yang cuma mengingatkan gitu. Ya, yang penting itu yang mengantar atau yang menjemput gitu. Nah, kalau bicara kita percaya Tuhan, berarti kan meninggalnya kita di dunia ini adalah kehidupan baru di alam akhirat. Nah, di alam akhirat bukan mengantar, kan berarti menjemput gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang menjemput kita gitu loh. Ya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak ada yang jemput, teman-teman. Tapi apabila kita melakukan firman Tuhan, kata firman katakan satu orang ya diselamatkan aja. Katanya si isi surga itu bergembira, bertepuk tangan, menyambut gitu. Itu teorinya gitu. Nah, kalau sampai orang tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti kan tidak ada yang nyambut, teman-teman. Di sana tidak ada yang nyambut. Yang nyambut itu jangan-jangan neraka gitu. Nah, kan lebih konyol lagi kalau udah sampai ke situ gitu. Jadi kita kan selama masih kesempet sharing begini kan kita mesti buruan merenungi lah ini apakah memang bukannya lebih baik saat ini, apalagi yang sudah umurnya 55 ke atas ya harus mikirlah bagaimana sih gitu ya, karena nggak bisa dihindari, teman. Kematian itu harus disambut gitu, karena memang pasti meninggal ya, nggak 70 ya 80 tahun, bahkan teman-teman yang sebelum 70 meninggal juga sudah banyak mulai berguguran kok ya. Kita orang pasti ngadepin 70, 80, bahkan kalaupun diberi dispensasi oleh Tuhan umur yang lebih panjang gitu untuk menentukan posisi kita di akhirat, ya maksimal 120 tahun, tidak ada orang lebih dari 120 tahun gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan memang apa ya, permasalahan itu bisa menjadi satu alat gitu, alat bantu untuk bagaimana kita bertransformasi gitu, menjadi yang tadinya salah jadi pengen jadi benar gitu. Gampangnya gitu. Nah, permasalahan ada cara Tuhan untuk meningkatkan kedalaman pengenalan serta pengertian akan firman dan menaikkan tingginya tingkatan dari iman kita gitu. Jadi lewat permasalahan itu justru Tuhan godok gitu. Kalau menurut saya orang yang mengalami permasalahan itu orang yang dipilih Tuhan gitu. Kalau orang yang sampai tua sampai meninggal tidak mengalami permasalahan sehingga tidak mencari Tuhan, itu kalau saya duga jangan-jangan orang ini tidak dipilih Tuhan gitu, atau mungkin degil gitu, dipilih Tuhan tapi tetap degil, maksudnya tidak mau patuh, tidak mau taat, tidak takut Tuhan gitu ya. Itu tergantung si manusianya, karena kan Tuhan kan tidak bisa maksa, teman. Kalau dalam urusan mau nggak mau percaya atau mengerti akan Tuhan, itu kan Tuhan nggak punya hak untuk memaksa gitu. Nah, tapi kalau cerita sudah orang percaya Tuhan dan mau mengenal Tuhan, kalau urusan kemampuannya itu butuh roh Tuhan gitu. Bagaimana kita untuk mampu mengerti firman Tuhan, kita butuh roh Tuhan. Bagaimana kita mampu mengenal firman Tuhan, ya kita juga butuh roh Tuhan. Tapi setelah melewati
kemauan dan percaya ke Tuhannya dulu. Itu kalau yang kemauan dan percaya Tuhan itu nggak bisa gitu, karena Tuhan punya satu satu aturan mainnya dari Tuhan yang memang Tuhan nggak bisa gitu. Yang membuat mau itu adalah diri kita sendiri, manusianya gitu. Kalau masalah mampu, setelah mau baru Tuhan bisa bikin orang itu mampu gitu. Permasalahan Tuhan juga dapat adakan dengan dua cara. Ini pengalaman saya kalau saya lihat gitu. Jadi masalahnya hanya dalam jiwa kita saja, sehingga tidak terjadi dalam alam nyata, karena dalam roh kita sudah ada pernyataan iman yang tadi ya dan amin tadi gitu. Jadi yang tadi saya katakan jadi permasalahan itu bisa nyata gitu, terjadi di dalam tubuh kita, di dalam fisik kita. Jadi kalau kita bagi misalnya ada tubuh, jiwa, roh gitu teman. Yang namanya roh ini kan tingkat yang tertinggi. Kalau kita bisa hidup kita dikuasai oleh roh, Firman katakan jiwa sama tubuh ngikutin roh teman-teman. Cuman problemnya karena roh ini kan penurut banget, roh ini baik banget itu, sehingga roh ini selalu dikalahkan oleh jiwa sama tubuh kita. Jadi kalau orang yang terlalu duniawi ini rohnya nggak bisa hidup teman-teman. Padahal kalau rohnya bisa hidup gitu, berarti alam rohnya terbuka. Waktu alam roh terbuka harusnya gitu, apa yang dilakukan gitu oleh jiwa, dilakukan oleh tubuh, sebenarnya nggak perlu secara nyata-nyata terjadi juga buat Tuhan, nggak ada problem gitu. Karena kunci Tuhan itu bukan parameternya dari tubuh atau jiwa dan tubuh. Parameter Tuhan itu adalah rohnya gitu. Jadi apabila di dalam roh itu seolah-olah kita udah taat dan takut melakukan firman Tuhan, ini semua nggak perlu dilakukan juga nggak apa-apa teman-teman. Nah ini yang saya akan dikatakan ya, seperti tadi Petrus ya dipegang tangannya oleh Yesus, tahu-tahu nyampe ke darat gitu, dari tengah laut atau dari tengah danau langsung nyampe ke darat. Ini tadi saya katakan, ini kan kekuasaan Tuhan yang supranatural gitu, yang tidak bisa ada ukurannya, tidak bisa dijelaskan gitu. Tahu-tahu ya datang gitu. Tapi Tuhan juga bisa ngasih membiarkan gitu. Tes ujian cobaan itu dalam bentuk nyata. Ya Petrus disuruh jalan di atas beneran teman-teman. Jalan di atas air beneran gitu. Itu kan nyata. Ya Petrus lakukan itu. Begitu goyah, hampir tenggelam, dipegang Tuhan langsung nyampe ke darat gitu. Nah ini kan udah irasional lagi. Yang satu irasional berjalan di atas air secara nyata, yang satu secara irasional tidak jalan di atas air, dipegang malah udah nyampe darat gitu. Jadi ada dua teman-teman. Jadi satu cara itu harus memang mengalami masalah itu secara nyata, tapi masalah yang harus terjadi bisa sampai masalah yang kedua itu masalah harus terjadi sampai harus nyata, karena Tuhan butuh merubah melalui derita sampai ketekunan. Nah ini kalau bicara yang satu kan yang secara tidak nyata seperti tadi gitu ya, bagaimana caranya. Yang pertama tadi kan masalah dalam jiwa kita saja sehingga tidak terjadi dalam alam nyata, karena dalam roh kita sudah ada pernyataan iman gitu. Itu kalau cerita yang tidak nyata ya, tadi cerita istilahnya Petrus dipegang tangannya langsung ke darat. Tapi kalau bicara Petrus jalan di atas air, ini kan yang kedua nih. Berarti masalah harus terjadi sampai harus nyata gitu. Berarti Petrus itu harus nyata loh, nyata-nyata harus bisa jalan di atas air gitu. Karena Tuhan butuh merubah melalui, ya biasanya kalau untuk meningkatkan secara umum ya nimbulkan permasalahan itu ujungnya itu penderitaan teman-teman. Masalah itu karena ada penderitaan gitu. Si Petrus waktu itu sebelum jalan di atas air pasti ngalamin banyak hal gitu, yang memang ya akhirnya membuat iman Petrus berani jalan di atas air gitu. Nah ini kita potong gitu, karena Tuhan butuh ya untuk permasalahan itu, sehingga permasalahan itu menjadi satu cara gitu, bagaimana Tuhan mentransformasi hidup kita. Karena Tuhan butuh merubah melalui derita sampai bertekun mencari Tuhan, sampai harapkan pertolongan Tuhan dengan cara mau mengenal, dengan cara mampu mengerti, serta mampu lakukan firman Tuhan gitu. Jadi teorinya seperti ini teman-teman. Tapi dalam praktek perjalanan, ujian cobaan itu kan tidak pernah berakhir teman. Jadi level iman kita itu kan tidak pernah berujung. Yang namanya kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan tanpa berdasar. Maksudnya
tapi nggak mungkin ketemu dasarnya dong, karena dalam sekali gitu. Jadi kita sampai meninggal pun nggak bisa nyampe sampai ke dasar. Ya, masalah tingkat iman kita sampai kita meninggal pun tidak bisa sampai ke ujung, ke paling topnya di atasnya gitu. Nggak mungkin teman. Kita itu cuma range antara terdalam dan tertinggi saja. Terdalam pengenalan pengertian akan firman-Nya, tertinggi untuk level tingkat imannya. Ini aja udah bagus banget teman. Nah, untuk mengalami seperti ini sebenarnya nggak kaget gitu ya. Waktu satu saat kita misalnya 2013 mendapatkan proyek yang rencananya gede banget. Tahu tahun 2021 ini ngalami ada beberapa masalah perusahaan yang mesti hilang. Nah, tinggal hilangnya tadi, hilang beneran atau hilang di alam roh saja. Ya bisa dua gitu, hilang secara nyata mungkin gitu. Apabila kita memang iman kita nggak kuat, pasti hilang secara nyata. Tapi kalau iman kita kuat, bisa hilangnya itu bukan nyata teman-teman. Ya hilang itu cuma di jiwa saja, di pikiran perasaan kita ini sudah hilang seolah gitu. Nah waktu di roh kita merasa hilang, Tuhan nggak butuh jiwa dan tubuh kita untuk nyata-nyata itu hilang kok. Nah ini tergantung dari kitanya, dan tergantung juga dengan bukan cuma kita pribadi. Kalau kita bicara sudah berpasangan, udah berpasangan hidup, itu biasanya ada terkait antara suami dan istri teman-teman. Jadi kalaupun suaminya udah beriman kuat gitu, level imannya tinggi, istrinya belum, nah biasanya Tuhan kasih peluang istrinya untuk uber ini gitu. Tapi juga ada yang terbalik teman-teman, istrinya yang level imannya tinggi, suaminya belum, dan Tuhan juga tunggu gitu. Ya mau berubah nggak untuk ininya gitu. Tuhan intinya kan pengennya sebanyak mungkin orang yang bisa diselamatkan gitu. Pengennya Tuhan kan seperti itu. Bukan cuma pasangan aja. Setelah pasangan ini beres, suami istri ini beres, Tuhan pengen anak-anaknya juga beres gitu. Pengennya yang namanya cucu-cucunya juga baik. Pengennya mertua dan orang tuanya juga dibenarkan, diselamatkan semua. Pengennya Tuhan sesamanya yang dipikir kita juga sama. Sampai mana? Sampai sejauh-jauhnya. Sampai sebanyak-banyak gitu. Intinya Tuhan seperti itu. Meskipun pahala dari Tuhan tidak dihitung dari berapa banyak sesama yang kita ajak untuk bisa berubah. Itu urusannya yang tadi balik lagi. Tuhan itu nggak punya batas masalah ruang, waktu, jumlah gitu. Itu Tuhan itu nggak berbatas. Yang Tuhan pakai itu cuma hati kita aja gitu. Bagaimana hati kita sampai yang terdalam begini. Nah, untuk melakukan firman Tuhan, menghadapi ujian cobaan nggak mudah. Yang saya rasakan itu nggak mudah gitu. Jadi kadang-kadang untuk pribadi saya merasa siap gitu, lebih siap. Oke Tuhan, nggak apa-apa kita kehilangan ini. Tapi kalau melihat lagi, nanti gimana? Ya turunan saya, ya nanti prestasi saya gimana? Sedangkan ada satu usaha yang mungkin saya dapat berapa puluh tahun yang lalu, bahkan ada yang warisan dari orang tua saya. Nah kalau hilang gimana gitu? Ya kalau secara dunia kan jadi bahan omongan. Ini orang tuh nggak bener kan kalau ikutin firman, jadi akhirnya jadi aneh gitu. Ya memang kembali lagi orang yang berani benar-benar melakukan firman Tuhan. Kalau menurut saya kalau tidak aneh gitu, kalau orang itu rasional, otaknya kuat banget gitu, secara pintar sekali, susah kok. Firman malah katakan begitu. Memang kalau ikut Tuhan mesti kayak anak kecil, mesti jadi orang bodoh gitu. Harus memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita dengan pola-pola pikir yang memang duniawi gitu, yang duniawi inginkan, kita harus pintar mengandalkan diri kita sendiri, harus mampu, tidak bergantung kepada orang lain atau kepada Tuhan. Kita harus benar-benar ya susah. Jadi susah ngomong gitu. Jadi kadang-kadang susah sekali teman. Jadi pribadi kita secara iman belajar meningkat, tapi kalau kita lihat istri kita lihat anak-anak kita lihat nanti bagaimana image-nya kita, itu juga nggak mudah teman. Tapi Tuhan tahu itu gitu. Jadi Tuhan itu kan bahkan di firman, ada satu firman yang katakan ya Tuhan bilang orang kaya atau orang pintar gitu, memang susah teman. Susah sekali untuk bisa masuk ke dalam rancangan damai kehendak Tuhan itu, karena memang karena mikirnya panjang sekali gitu. Sedangkan Tuhan pengennya ya seperti itu. Ya kita pengen seolah kita ini kita bodoh gitu di mata Tuhan. Nanti biarin kebodohan ini, kelemahan ini yang membuat kita dianggap pintar dan kuat di mata dunia gitu. Tuhan pengen seperti itu. Jadi lewat keluguan kita kepada Tuhan pengen buktikan bahwa kita ini bisa besar gitu. Tapi kembali lagi, ya
ya kita hidup kan nggak tahu di end-nya teman-teman. Yang tadi saya katakan kan waktu kalau orang dunia juga sama gitu. Di end-nya itu kan waktu dia meninggal. Akhirnya waktu akhir penilaian itu orang dunia akan menilai waktu akhir dikubur gitu. Dikubur ini dalam kondisi apa gitu. Kalau dikubur itu dalam kondisi wow, berpuluh-puluh ribu orang berjubel-jubel datang gitu. Ya bagaimana karangan bunga sepanjang berapa kilometer ada gitu. Ya mobilnya yang nganter jenazahnya mesti mobil yang udah branded beneran, datang dari luar kota, tamunya naik jet pribadi atau helikopter. Itu ukurannya kan udah ukurannya kan terakhir gitu. Jadi waktu berjalan ini memang nggak bisa tahu bener, nggak bisa tahu. Cuman ya pasti jiwa kita kan waktu kita pengen meningkatkan level iman kita, jiwa kita kan pasti kena teman-teman. Ya karena ya kembali lagi jiwa kita masih kecantol ke urusan pola-pola dunia gitu. Jadi makanya Tuhan katakan ya kalau pengen ikut Tuhan itu nggak bisa dua sih teman-teman gitu. Jadi ya tinggal pilih mau ikut Tuhan atau mau milih ya urusan sukses dunia itu susah gitu. Nah Tuhan nggak bisa ditaruh di tengah. Jadi parameter kita kalau memang ikut Tuhan ya memang parameternya ya bagaimana mencari keselamatan akhirat. Nah keselamatan akhirat adalah kembali bagaimana Tuhan inginkan kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Rancangan kehendak Tuhan adalah melakukan firman. Melakukan firman adalah ya kita harus mengenal dan mengerti akan firman. Urutannya gitu teman-teman. Untuk mengenal mengerti akan firman kita harus punya kemauan. Ya percaya taat kepada Tuhan itu. Ujungnya dari situ. Jadi yang tadi saya katakan kalau bicara paling awal sekali itu mau percaya Tuhan enggak, mau mengenal Tuhan enggak gitu. Itu paling dasar teman-teman. Itu bicaranya kemauan. Ya kemauan percaya sama Tuhan dan mau mengenal Tuhan. Tapi udah begitu masuk lebih dalam soal mengerti melakukan firman Tuhan itu sudah harus punya kemampuan teman. Nah kemampuan ini satu-satunya jalannya menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Itu baru bisa terjadi. Mudah-mudahan teman-teman yang saya maksudkan dengan tombol iman kita bekerja ya maka maksudnya jadi kalau begitu iman kita udah oke, ya dan amin, ya itu berarti tombol kita udah bekerja. Ya maka ujian dan cobaan Tuhan ya biasanya ya terhenti seketika gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi pagi ini sharing saya seperti ini, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh teman-teman dan apabila memang dianggap ada guna ya coba di-sharekan ke teman-teman yang lain, apalagi yang mengalami permasalahan di usaha gitu. Sama aja gitu. Jadi udah nggak usah khawatir, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik dan lebih indah dan waktunya Tuhan juga kan nanti yang Tuhan pilih yang paling tepat. Oke teman-teman, see you, bye-bye.